Anak-anak ada soal teknis sedikit karena di sini tadi Ibu kaget ada coretan gitu. Coretan apa gitu ya di materinya. Jadi takutnya ada yang memanfaatkan atau apa gitu Zoom kita. Jadi memang harus hati-hati juga Zoom kita ya. Kalian juga menggunakan Zoom itu harus menggunakan email sendiri kalau bisa seperti itu. Jangan menggunakan email orang lain, jangan menggunakan HP orang lain. Kalau bisa seperti itu. Karena apa? Ketika kita mempunyai m-banking atau apa, kita bisa kedeteksi nantinya sama orang yang meminjam HP kita itu. Jadi memang harus hati-hati ya untuk menggunakan Zoom meeting ini. Oke. Ya, materi hari ini, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya yang pertama adalah, silakan kalian dicatat ya, tolong dicatat pertanyaannya, yaitu apa pengertian kepramukaan. Yang pertama adalah pengertian kepramukaan. Yang kedua, sifat-sifat kepramukaan. 3, fungsi kepramukaan. Itu yang harus kalian jawab di buku, di kertas, maksudnya di buku ya, ditulis 1 halaman penuh ya. Kamu uraikan dengan segala contoh-contohnya. Tentunya kalau kalian hadir pada hari ini, kalian akan dapat menjawab itu ya. Oke, untuk materi kepramukaan sendiri yang akan Ibu sampaikan, yang pertama adalah, silakan lanjut. Kenapa kita harus mempunyai sifat-sifat kepramukaan, atau kenapa SMP 42 harus ada pendidikan kepramukaan? Karena di dalam kepramukaan ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar kepramukaan. Ya, lanjut. Yaitu strategi kepramukaan. Joko Widodo sendiri yang mempunyai misi dan visi untuk kepramukaan ini, untuk anak-anak Indonesia di seluruh Indonesia. Yaitu ada misinya, pertama visinya gerakan pramuka menjadi pilihan utama bagi pembentukan karakter kaum muda. Kemudian misinya mewujudkan guru pembelajar yang mandiri dan bermutu, memantapkan sistem pendidikan guru pembelajar yang menanamkan nilai-nilai kepramukaan bagi kaum muda. Nah, ini prinsip-prinsip kepramukaan itu, coba tolong jangan ribut ya. Tolong jangan ribut ya. Bisa di-mute nggak itu? Bisa di-mute kan nggak? Pak. Iya, coba. Ya, sudah. Ya, udah. Terima kasih Bu Lisa. Mudah-mudahan kita kondusif lagi ya. Ya, anak-anakku sekalian, di dalam kepramukaan sendiri telah dicanangkan oleh Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita, di dalam visi misinya bahwa anak Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan kepramukaan. Karena di dalam pendidikan kepramukaan itu mengandung prinsip-prinsip kepramukaan. Di dalam kepramukaan juga mengandung sesuatu yang dapat membangkitkan karakter bangsa yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin yang handal. Maka dari itu kepramukaan wajib diikuti oleh seluruh anak didik di Indonesia. Lanjut Bu. Ya, apa sih pengertian kepramukaan? Nah, kepramukaan itu sendiri itu berbeda dengan pramuka ya. Kalau pramuka ini, nah seperti yang telah kalian lihat di dalam screen, bahwa ini anak-anak pramuka. Di dalam pendidikan pramuka itu, mereka itu adalah melakukan sesuatu yang menyenangkan. Jadi arti dari pengertian kepramukaan sendiri itu bukan sesuatu yang harus dibaca, bukan dilihat dari buku, bukan. Ya, pengertian kepramukaan. Kepramukaan adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang harus dilakukan oleh kalian. Yaitu apa? Karakter, pembentukan karakter. Karakter apa? Karakter mandiri, karakter kerjasama, karakter keikhlasan,
karakter pengabdian, karakter yang dimana kalau pramuka itu kan sistemnya adik kakak ya, berarti karakter ikatan keluarga yang kuat. Nah, di sini pengertian kepramukaan ya ada di dalam prinsip-prinsip kepramukaan. Lanjut. Sifat-sifat kepramukaan, apa itu sifat-sifat kepramukaan? Nah, rakyat Indonesia atau kalian generasi muda mau dibawa kemana coba? Kamu mau dibawa kemana oleh pemimpin kita, oleh Bapak Jokowi ya sebagai presiden? Mau dibawa kemana? Indonesia atau generasi muda atau kalian yang sedang di SMP kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 hendaknya jangan menjadi generasi menunduk. Tahu nggak generasi menunduk? Pagi main game, malam main game, terus aja dari pagi, siang, sore main game. Tidak ada pembentukan karakter. Tiba-tiba kalian udah dewasa aja. Terus kalian tidak melakukan apa-apa, karakter kalian tidak dibentuk. Nah itu bahaya sekali. Tahun 2045 kalian itu calon pemimpin. Maka dari itu kalian harus menjadi pemimpin-pemimpin yang handal, pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Ya. Kenapa harus kepramukaan? Karena di dalam kepramukaan ada sifat-sifat kepramukaan. Yang pertama adalah nasional, yang kedua internasional, yang ketiga adalah universal. Kenapa nasional? Begini, Indonesia, lanjut Bu. Indonesia sangat membutuhkan karakter kepramukaan atau sangat membutuhkan prinsip-prinsip kepramukaan. Aku jadi ngeri gini, ada coretan-coretannya di dalam screen-nya. Ya, pokoknya pramuka dengan kepramukaan itu berbeda ya. Sifat-sifat kepramukaan yang pertama nasional. Indonesia sedang membutuhkan orang-orang yang atau generasi yang mempunyai sifat-sifat kepramukaan. Sifat-sifat yang bukan generasi menunduk, sifat-sifat yang berkarakter, sifat-sifat yang mempunyai sifat kerjasama, sifat-sifat yang mempunyai karakter membangun persaudaraan yang tinggi, pengabdian dan seterusnya. Ya, jadi sifat-sifat kepramukaan itu nasional itu adalah yang berlaku di Indonesia. Karena di dalam kepramukaan sendiri ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip yang menjadi dasar adalah proses pendidikan yang luar lingkungan sekolah dan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik. Ya, kalau pramuka itu prinsip dasarnya adalah pasti kegiatannya harus menarik. Jadi harus dilakukan, harus dilaksanakan. Jangan sampai kalian SMP tidak mengikuti ekstrakurikuler, tidak mengikuti yang jelas karakter itu bisa dibentuk kalau kalian lakukan, kalau kalian laksanakan. Seperti itu ya. Contohnya adalah kalian ikut ekstrakurikuler, kalian ikut pramuka misalnya gitu. Karena di situ prinsip-prinsip pembentukan karakternya ada. Jadi sifat kepramukaan itu nasional tadi ya, karena di Indonesia atau di memerlukan orang-orang yang mempunyai prinsip kepramukaan. Waduh, kok banyak coretan begini ya? Jadi parno nih. Screen-nya jadi banyak coretan, jadi bingung deh. Seperti ada yang masuk gitu ya. Oke, jadi lupa. Sampai mana tadi prinsip ya? Sifat kepramukaan. Yang kedua adalah internasional. Prinsip-prinsip dasar kepramukaan itu mempunyai sifat, maksudnya di dalam kepramukaan itu mempunyai sifat internasional karena di dalam kepramukaan itu ada prinsip ya. Nah di sini prinsipnya membina watak peserta didik ya. Kalau internasional itu artinya berlaku di mana saja,
di Amerika, di kulit hitam, atau di mana saja, itu berlaku ya. Kepramukaan itu berlaku internasional dan juga universal. Universal itu berarti berlaku untuk anak kecil, untuk anak remaja, untuk anak dewasa. Nah, itu ya, itu adalah sifat-sifat kepramukaan. Ini kok pada turun jadi 63, tadi 90. Jangan dulu keluar sayang, anak-anak, karena kita nanti akan foto bersama ya. Ini kan ada yang masuk, pada masuk, yang lama jadi dikeluarin. Ini kan ada masuk tadinya. Aneh ya. Pada minta di-admit, aku juga. Tapi begitu di-admit yang udah lama masuk, kalau luar. Aneh ya. Ini ada sesuatu yang something wrong. Mohon maaf ya anak-anak ya. Ya. Ada fungsi kepramukaan yaitu merupakan kegiatan yang menarik ya. Ya tadi kayak camping, SM42 pun pernah mengadakan kegiatan di Car Free Day hanya untuk memungut sampah loh. Kenapa? Kok bisa gitu ya? Ngapain kan gitu ya? Kalau kalian mungkin yang nggak tahu, ngapain suruh mungut sampah mau-maunya? Bukan begitu, karena di dalam kepramukaan itu ada prinsip tadi, kerjasama, ya, kemudian keikhlasan, pengabdian. Nah ini harus dipunyai oleh kalian semua sebagai generasi muda gitu. Jangan sampai kalian tidak mempunyai itu gitu, karakter itu, karena Indonesia bisa bersih, ya, bisa bagus. Itu karena ada perlakuan gitu. Tapi kalau kaliannya sendiri hanya main game saja, tidak mengurus gitu ya, tidak mempunyai karakter, ya mau jadi apa negara Indonesia gitu ya. Maka dari itu fungsi kepramukaan di sini merupakan kegiatan yang menarik. Yang kedua adalah merupakan pengabdian atau merupakan tugas untuk pengabdian dan keikhlasan, menuju keikhlasan ya, atau menuntut keikhlasan, menuntut pengabdian, dan juga alat untuk mencapai tujuan. Ya, itu fungsi kepramukaan, alat untuk mencapai tujuan, benar. Karena memang harus dicapai, harus dilakukan gitu ya. Kalau misalnya tidak dilakukan, kita tidak bisa gitu, tidak bisa. Contoh, Indonesia ingin bersih, Indonesia ingin rapi, Indonesia ingin tidak banjir misalnya. Kalau prinsip-prinsip kepramukaan tidak dilakukan oleh kalian gitu ya sebagai generasi muda, itu tidak akan terwujud. Maka alat untuk mencapai tujuan adalah kepramukaan ini. Maka dari itu dari kelas 7 sampai kelas 9 wajib ikut kepramukaan ya. Nah, untuk itu seperti itu. Jadi fungsi dari kepramukaan sendiri adalah mengandung pendidikan yang menyenangkan, kemudian merupakan sesuatu tugas yang memerlukan atau menuntut pengabdian dan sebagainya. Yang ketiga, untuk ya kita tutup aja share screen-nya. Itu Parno jadinya kenapa bisa mencoret-coret sendiri ya? Kok bisa ya? Harusnya kalian jangan share screen ya. Iya. Jadi hari ini tidak konsen. Ya. Jadi begitu ya, pertanyaannya mungkin sudah dijawab dan kalian bisa merangkumnya sendiri dengan contoh-contohnya ya. Bagaimanakah pertanyaannya? Tadi apa pertanyaannya coba? Yang pertama apa tadi? Apa? Coba di mute-nya boleh dibuka kalau mau yang jawab. Pengertian kepramukaan. Pengertian kepramukaan. Yang kedua apa? Sifat kepramukaan. Sifat-sifat kepramukaan, betul, pinter sekali. Yang ketiga apa?
Fungsi kepramukaan. Fungsinya apa kepramukaan itu ya? Boleh kalian tulis ya nanti di buku satu lembar ya. Maksudnya penuh ya, jangan hanya begitu aja dengan contoh-contohnya. Kalian tulis, kemudian nanti kalian share ke wali kelas masing-masing ya. Mungkin itu saja ya paparan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.